teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulanda Mahfuda dengan NIM 240302015 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 4 di Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin. Di sini saya akan membuat video bagaimana sih caranya membuat tape singkong. Baik, selamat menyaksikan. Daun pisang, ragi, singkong, wadah, dan toples. Nah, langkah pertama adalah mengupas kulit singkong. Pengupasan dilakukan untuk menghilangkan kulit luar yang keras dan tidak dapat dikonsumsi. Selain itu, kulit singkong juga masih menyimpan kotoran yang menempel sama proses panen. Oleh karena itu, singkong harus dikupas hingga bersih agar aman dan nyaman untuk diolah. Setelah selesai dikupas, singkong dicuci menggunakan air mengalir. Proses pencucian ini bertujuan untuk menghilangkan sisa tanah, getah, debu, dan kotoran lainnya yang masih menempel pada permukaan singkong. Singkong yang bersih akan menghasilkan tape yang lebih higienis dan berkualitas. Selanjutnya, kerik kembali bagian kulit luar yang masih menempel pada singkong. Walaupun sudah dikupas, biasanya masih ada lapisan tipis berwarna kecoklatan yang tertinggal. Nah, lapisan tersebut sebaiknya dibersihkan agar warna tape menjadi lebih menarik, teksturnya lembut, dan proses fermentasi dapat berlangsung secara optimal. Singkong dipotong agar ukurannya seragam sehingga matang secara merata saat dikukus dan lebih mudah disusun dalam wadah fermentasi. Tahap berikutnya adalah mengukus singkong. Siapkan kukusan yang berisi panci dengan air secukupnya. Kemudian nyalakan api. Setelah air mendidih, masukkan potongan singkong ke dalam kukusan dan kukus selama kurang lebih 15 menit atau hingga singkongnya matang. Proses pengukusan yaitu bertujuan untuk melunakkan tekstur singkong tanpa membuatnya terlalu lembek. Singkong yang matang akan lebih mudah difermentasi oleh ragi. Setelah matang, angkat singkong dari kukusan lalu biarkan hingga dingin selama kurang lebih 1 jam. Tahap pendinginan merupakan salah satu langkah yang sangat penting karena ragi mengandung mikroorganisme hidup yang tidak tahan terhadap suhu panas. Jika ragi ditaburkan pada singkong yang masih panas, maka ragi tersebut dapat mati sehingga proses fermentasinya tidak akan berjalan dengan baik dan tape bisa gagal. Sambil menunggu singkong dingin, siapkan ragi tape lalu haluskan hingga menjadi bubuk yang lembut. Ragi yang telah dihaluskan akan lebih mudah menempel pada seluruh permukaan singkong sehingga proses fermentasi dapat berlangsung secara merata. Apabila singkong sudah benar-benar dingin, taburkan atau lumuri setiap potongan singkong dengan ragi secara merata. Pastikan semua bagian singkong terkena ragi, karena ragi merupakan bahan utama yang akan mengubah pati dalam singkong menjadi gula. Inilah yang membuat tape memiliki rasa manis, aroma khas, dan tekstur yang lembut. Setelah itu, susun singkong yang telah dilumuri ragi ke dalam toples secara perlahan hingga semua singkong habis. Jika singkong disusun dalam beberapa lapisan, taburkan sedikit ragi di setiap lapisan agar fermentasi berlangsung secara merata. Setelah semua singkong tersusun rapi, tutup toples dengan rapat agar tidak terkontaminasi oleh udara atau kotoran dari luar. Nah, tahap terakhir adalah proses fermentasi. Simpan toples di tempat yang bersih, kering, dan tidak terkena sinar matahari langsung selama 3 hingga 4 hari. Selama proses ini, ragi akan bekerja mengubah pati yang terdapat pada singkong menjadi gula dan sedikit alkohol alami. Proses inilah yang menghasilkan tape dengan rasa manis, tekstur yang lembut, sedikit berair, serta aroma yang khas.